Oke, kalau misalnya aku lemot-lemot, sorry ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, jadi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, aku boleh minta Queen yang tugas doa pembuka hari ini? Queen? Ya, boleh. Oke, ayo Queen doa. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua dan growers, kakak semua. Berkati kita semua di dunia ini. Tuhan Yesus tetap di hati kita dan growers tetap semangat dan Yesus tetap di hati kita semua, lindungi kita. Hari ini kita ibadah Tuhan, berkati ibadah kami lancar. Tuhan Yesus, karena doa haleluya, amin. Amin. Terima kasih Queen. Oke, Sama-sama. sekarang kita mau mulai menyembah dan memuji Tuhan. Pak Vivian boleh share screen-nya? Oke.
Oke, karena kita udah memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Evelyn boleh berdoa firman? Oke. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh berkumpul melalui ibadah online ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you Evelyn. Hari ini yang bakal bawain firman itu Cici Jolin. Oke, Cici Jolin boleh mulai untuk share firman-nya? Iya, bentar. Aku share screen-nya. Oke. Udah ada belum? Masih loading, C. Masih hitam putih, masuk ke hitam. Sekarang udah ada? Udah. Oke. Halo semua. Jadi karena tadi kita udah waduh. Karena tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan yang tadi udah dipimpin oleh Cici Evelyn dan Cici Tika. Wih, tadi keren banget ya. Jadi kita mau dengerin firman Tuhan sekarang. Jadi pada hari ini aku mau bawain materi tentang from failure to successful. Dari kegagalan menjadi sukses. Nah, sebelum aku mulai, ada yang hafal ayat hafalan minggu lalu nggak? Yang tadi aku kepencet tuh. Yang di Amsal 24. Ada yang mau coba? Devon mungkin hafal. Aku lupa, C. Lupa ya. Ya udah aku share aja kali ya. Nih, Amsal 24 ayat 16. Bisa mungkin coba hafalin dulu, nanti habis selesai aku khotbah mungkin bisa coba ya. Oke, jadi langsung aja. Aku udah siapin bacaan dari Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai 11. Yuk sama-sama kita baca bergantian ya. Ayat 1-nya aku minta tolong Devon buat bacain, nanti ayat 2-nya aku, ayat 3-nya Natania, ayat 4-nya aku, ayat 5-nya Darren, nanti ayat 6 selanjutnya nanti aja. Ya, segitu dulu, 1-5 dulu. Yuk, bisa dimulai, Devon. Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, Natania. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, tadi Darren. Guru terdiam, malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jalan juga. Oke, ayat 6-nya. Nanti aku, ayat 7-nya aku minta tolong Charis buat bacain, ayat 8-nya aku, ayat 9-nya Natasha, 10-nya aku, nanti yang terakhir itu Caroline. Oke deh, ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7, Charis. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat yang ke-9, Natasha.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengannya karena banyaknya. Ayat yang ke-10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat yang terakhir, Caroline. Dan sudah mereka menghala perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Kasih yang udah bantuin aku baca ya. Supaya kita makin paham lagi tentang apa, aku contoh teman-teman dan jangan lupa disimak juga. Anak-anak, kalian tahu apa nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes, mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar, ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung, apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus, walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka.
Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Oke, jadi minggu kemarin kan kita udah belajar nih tentang bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan. Nah, minggu ini, bentar. Anak-anak, Nah, minggu ini kita mau belajar dari seorang tokoh, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Nah, jadi yang kayak ayat-ayat yang tadi kita udah baca sama video yang tadi kita udah nonton, kita tahu kan kalau si Simon Petrus ini sebelum dia menjadi murid Tuhan, dia itu sebelumnya adalah seorang nelayan. Kerjanya ya nangkep ikan. Nah, biasanya tuh nelayan kalau pergi nangkep ikannya tuh pas malam hari, yang kayak tadi kita udah nonton nih. Dan pagi hari itu mereka itu gunakan untuk pergi ke darat dan membawa hasil tangkap mereka, lalu mereka juga mencuci jala yang mereka gunakan pas malam hari buat nangkap ikan. Nah, terus kita tahu kan, kalau dari video tadi sama ayat-ayat yang tadi kita udah baca, kalau ini tuh tentang Simon Petrus dan kawan-kawannya yang sedang di tepi pantai, udah dalam tahapan mencuci jala. Tapi mereka gagal nangkap ikan. Nggak ada tangkapan di malam itu. Nah, sama nih yang kayak di ayat yang kelima, yang tadi kita baca tadi, nih, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, kita tahu ya dari sini kalau mereka itu gagal menangkap ikan. Tentu kegagalan gak enak ya. Mereka itu pas malam nggak nangkep, paginya juga nggak dapat apa-apa kan nggak nangkep. Nggak bisa jual nih hasil tangkapan mereka. Nggak bisa dapetin duit buat beli makanan untuk pulang. Nah, mungkin kita ini kayak Simon nih. Mungkin kita gagal dapet nilai baik di ujian. Kayak misalnya yang Papi Fendi udah sharing minggu lalu, katanya nilai ujiannya pernah jelek ya, pernah dapet 2 tuh. Atau dapet nilai gak baik di rapot. Kayak waktu itu aku dulu fisika di rapot aku tuh pernah 70-an. Pas-pasan banget. Aku gak puas aja gitu. Padahal sebenarnya aku bisa lebih, tapi ya di rapot cuma segitu. Dan aku ngecap diri aku ya gagal. Tapi apapun kegagalannya, yuk kita belajar dari kisah Simon Petrus ini, yang ternyata dia itu bisa mengalami keberhasilan dari kegagalan. Nah, tapi bagaimana sih caranya? Apa yang Simon lakukan? Apa yang dia lakukan nih supaya dia bisa ubah kegagalan ini menjadi keberhasilan? Yang pertama, Simon itu menyertakan Tuhan. Nah, saat Simon gagal itu, dia mengadakan kekuatan, pengalaman, dan keterampilannya sendiri kan, buat nangkep ikan sebelum dia ketemu sama Yesus. Tapi pas dia ketemu sama Tuhan nih, yang naik ke dalam perahunya, nih, kayak yang di ayat yang ketiga ini yang aku merahin, ia naik ke dalam perahu, ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Nah, tapi pas saat Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon, ya tentu menjadi pembeda ya. Nah, kita kalau gagal, kita juga perlu mengevaluasi nih kegagalan kita kenapa. Apakah kita menyertai Tuhan? Apakah kita tidak berdoa? Apakah kita tidak mengandalkan Tuhan? Apakah kita hanya berpusat pada diri kita sendiri? Kalau iya, yuk kita teladanin si Simon Petrus ini. Kita minta Tuhan sertai kita selalu. Percaya aja kalau misalnya kita mencoba lagi sama Tuhan, pasti ada hal-hal yang ajaib menanti kita. Lalu yang kedua, apa sih yang Simon Petrus ini lakukan? Yang kedua, Simon mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Ini yang tadi udah diomongin ya sama orang yang di video yang tadi aku share.
Nah, Tuhan Yesus yang naik ke perahu Simon itu memberitakan firman, yang kayak ayat yang tadi aku udah tunjukin. Si Simon itu di dalam perahu mendengarkan nih dengan baik. Tapi bukan hanya mendengarkan aja, Tuhan juga memerintahkan Simon untuk bekerja setelah firman diberitakan, kayak di ayat 4 ini. Disuruh kan ke tempat yang dalam, terus tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi sebenarnya Simon yang nelayan ini tuh sebenarnya tahu, kayak mana mungkin sih siang itu waktu yang tepat buat menjala ikan, apalagi mereka kan barusan dari laut, dan gagal, nggak ada ikan di situ, nggak dapat apa-apa mereka. Nih, yang kayak di ayat 5. Tapi tetap aja mereka lakukan. Ini yang kayak di ayat yang ke-7, dan setelah mereka melakukannya, tuh berarti mereka taat kepada Tuhan. Nah, dan ini tuh kunci untuk kita keluar dari kegagalan menjadi sukses. Mendengarkan dan taat melakukan firman Tuhan. Nah, setelah mereka melakukan di ayat yang ke-6, hasil apa? Mereka berhasil. Nih, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sampai jalannya aja, jala tuh kayak map gitu ya, yang buat nangkep ikan. Itu sampai koyak gitu. Lalu yang terakhir, apa sih? Simon ngapain gitu? Yang terakhir, Simon percaya kepada janji Tuhan. Simon yang melihat keajaiban ini segera menyadari bahwa dia itu berdosa, kan, yang tadi di ayat yang ke-8. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, tapi Yesus juga kembali berfirman kepada Simon, kalau ini tuh baru langkah awal, selanjutnya kata Tuhan Yesus, Simon ini akan menjadi penjala manusia. Artinya di sini akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi gitu, yang akan ada sesuatu yang lebih besar yang menanti buat si Simon ini. Dan apa? Simon itu percaya sama janji Tuhan. Buktinya apa? Dia itu meninggalkan segala sesuatunya, lalu dia pergi mengikuti Yesus. Ini kayak di ayat yang 11 yang aku garis bawahi. Nah, karena dia percaya nih sama janji Tuhan, tahu nggak sih Simon Petrus ke depannya itu dia berhasil memenangkan 3.000 orang untuk bertobat dan menerima Tuhan. Untuk Nah, 3.000 orang kan banyak banget kan. Hebat ya. Nah, buktinya itu ada di Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 41 ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan semuanya ini tuh terjadi karena ia percaya pada janji Tuhan. Jadi kesimpulannya hari ini apa? Yang pertama itu selalu sertakan Tuhan. Yang kedua itu tadi dengarkan dan taat sama firman Tuhan. Dan yang terakhir itu percaya janji Tuhan. Jadi selanjutnya ini ada ayat hafalan yang buat minggu depan, yaitu Markus 9 ayat 23. Bisa di screenshot atau bisa dicatat. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi segitu aja dari aku. Mungkin dari Papi Feni ada yang mau di... Nggak ada, Cici Jolin. Tambahin. Udah jelas banget. Thank you, Cici Jolin. Silakan. Oke. Oh iya, sama yang tadi, mungkin ada yang mau nyoba ayat hafalan minggu lalu yang Amsal 24 ayat 16 ini? Ada yang mau coba?
Aku mau deh. Oh, Caroline mau? Oke, boleh. Nih. Yuk. Amsal 24. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, benar. Selain Caroline, ada yang mau coba lagi? Devon ya? Itu tadi Raisan. Iya. Oke. Bisa langsung aja. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, betul. Selanjutnya ada yang mau coba lagi selain Caroline sama Devon. Natania atau siapa? Atau udah nih? Natania mau? Belum hafal. Oh, belum hafal ya. Berarti udah ya. Oke deh. Aku serahin lagi sama Cici Felis. Oke, thank you Cici Jolin sharing firman hari ini. Oke, sekarang karena kita udah selesai nih firman, udah memuji dan memuliakan Tuhan juga, kita mau doa penutup. Yang doa penutup Tasya ya. Oke, Tasya boleh doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas tuntunan dan penyertaan Tuhan hingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, thank you Tasya. Sekarang karena kita udah selesai, kita mau foto sama-sama ya. Boleh semuanya on cam. Gimana? Ayo semuanya, kita on cam dulu, kita mau foto dulu. Darren, Tika, Evelyn. Darren, Tika, sama Evelyn bisa on cam. Yuk, Darren, Tika, Evelyn. Segini aja, atau Darren sama Tika mau on cam? Ayo kita on cam. Gimana cara on cam sih? Oke, udah ya, segini. Oke. Ayo kita foto. Siap-siap dulu semuanya. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya yang udah join hari ini. God bless you. God Happy bless you. Sunday. Dadah. Happy Sunday. Dadah. Thank you. Happy Sunday semuanya. God bless. Thank you Cici Felis dan Cici Jolin. Thank you Cici Gwen, Darren. Bye. Happy Sunday, bye-bye. Shalom.